Kenyataannya, pembukaan kebun di dalam Taman Nasional semakin meluas. Bahkan pada Agustus 2007, terjadi perambahan massal tanpa dapat dikendalikan. Taman Nasional Kutai menjadi sumber daya terbuka. Kelompok-kelompok masyarakat Dayak, Kutai, Flores, dan masyarakat umum mengkapling-kapling kawasan, menguasainya, dan mengkonversi hutan menjadi ladang-ladang padi dan jagung serta kebun karet. Hal itu tidak hanya terjadi di Jalan Poros Bontang Sangatta, melainkan ke zona-zona hutan yang relatif masih utuh. Mengapa terjadi demikian? Nah, kan kita ini ingin menghijaukan hutan lindung kembali, supaya kita dapat hasil yang hijaunya itu. Ya. Itu aja prinsip kita mau buka lahan ini. Jadi kalau apa yang kami diusul mau tanam kembali ini ialah karet kan Pak. Nah karet itu kita harus pelihara baik supaya ada menghijaukan hutan lindung kembali. Dan juga hasilnya itu kita manfaat untuk butuhan kita sehari-hari. Saya rasa itu mungkin tidak cuma kebutuhan misalnya ekonomi, saya rasa bubuhannya itu cuma mau aja, mau ngerambah hutan dan pendengar isu-isu itu kan ada perusahaan mau masuk lah. Nah disitulah. Kalau misalnya mau bertanaman aja untuk hidup aja kan 1 hektar aja atau setengah hektar dikelola terus itu kan mungkin tidak sampai sebanyak 2-30 hektar itu satu orang itu ya. Ini bilang satu orang lahannya 30 hektar, bilang tidak terbikin kan itu. Masyarakat di sini sebetulnya jangan dikatakan perambah hutan. Mereka sebetulnya justru melindungi daripada hutan. Hutan di sini sebetulnya produktif kalau dikelola. Coba dilihat kiri kanan jalan. Beberapa bulan lalu itu adalah semak belukar yang tidak bermanfaat. Sekarang bermanfaat baik hewan maupun masyarakat itu sendiri. Sekarang di sana sudah menghijau kembali dengan adanya padi dan jagung. Oh, jadi banyak yang punya orang kota juga tanahnya. Banyak. Ya, tentara juga banyak itu yang melihara kambing banyak itu orang tentara itu. Di mana itu Pak? Itu nanti aku kasih tahu. Di dekat Bapak juga? Iya sebelah sini. Karena yang membawa mereka ini orang-orang yang punya elit-elit politik. Jadi jangan kira mereka itu datang sendiri, enggak. Sangat terorganisir, sangat terorganisir. Pembagiannya sudah pasti dan di balik itu orang kuat. Dengan rusaknya atau terjadinya perambahan dan penebangan liar di Taman Nasional Kutai, daerah Sangatta itu saat ini juga mulai terlihat dampak gitu, banjir dan kesusahan air gitu. Jadi saya sudah berpikir kalau ini tidak ada penanganannya hutan ini habis. Lebih baik kita pindah semua. Mau tidak mau harus kita pindah daripada nanti yang membunuh kita air. Saya sendiri Pak keberatan kalau artinya saya masyarakat biasa keberatan kalau itu hutan dihabisin Pak. Ya waktu ini ya mungkin tidak dirasakan Pak. Saya mati mungkin anak cucu saya merasakan. Ini sekarang Pak kita sudah mulai sulitnya sudah cari papan, cari itu dan ini. Kenapa? Iya, misalnya kayak ulin atau meranti gitu kan, itu kan dipakai untuk bahan-bahan bangunan gitu kan. Kalau misalnya dipakai terus-menerus tanpa dijaga kelestariannya kan bisa-bisa punah. Illegal logging ini kita tetap dalam hal penegakan hukumnya tetap banyak kasus yang kita proses dan kita tangkap. Rata-rata satu orang Polhut itu mengawasi atau bertanggung jawab sekitar 5.000 hektar. Suatu keadaan yang belum memadai. Waktu itu berada di dalam kawasan ada masyarakat yang berkebun menanam jati dan juga melakukan penebangan. Jadi kita amankan kayu yang berada di kawasan tersebut, kemudian juga kita yang tidak bisa kita bawa itu kita senso, kita rajang. Jadi kita pernah di demo gitu oleh masyarakat, tapi ketika kita mau melakukan upaya-upaya
hukum ke pihak Polres memang ternyata tidak ada tanggapan gitu, sehingga menurunkan daripada mental Polhut ini, karena kepastian hukum terhadap tindakan anarkis masyarakat juga tidak ada upaya hukumnya dari pihak penegak hukum. Nah, jadi soal memang ternyata sekarang karena untuk memproses seorang yang misalnya memaling kayu saja, biayanya ternyata mahal juga. Itu satu hal menjadi masalah. Nah, sekarang bagaimana kerjasama dengan pihak kejaksaan, Departemen Kehakiman, supaya misalnya memproses orang-orang seperti ini tidak perlu biaya gitu. Biayanya tanggung negara, sehingga kemudian polisi dan Balai Polhut bisa menangkap sebanyak orang gitu, sebanyak mungkin orang. Kita sudah oleh Departemen Kehutanan sudah memasang papan-papan pengumuman, himbauan, sudah dilakukan juga sosialisasi ke masyarakat tentang larangan itu. Dan tentunya kewajiban justru kita menghimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi untuk menjaga kelestarian daripada Taman Nasional. Dulu setelah kami tahu bahwa fungsi hutan itu seperti ini, nah justru kami itu Pak, kalau di daerah Teluk Lombok ini satu dusun ada, saya dengar keluar anak buah saya mengambil hutan di TNK, bukan pemerintah yang menghukum, saya sendiri Pak yang menghukumnya. Cuma di hutan di luar karena artinya istilahnya orang banyak masuk, ya kami kan tidak bisa apa-apa Pak. Bisa-bisa kalau kami melarang bisa bentrok fisik di lapangan. Apa nanti terjadi kalau seperti Yalah dari kita yang di TNK, itu kan kita pakai undang-undang adat istiadat nanti. Itu meringankan pemerintah juga, meringankan polisi kita. Jadi kami minta dengan hormat polisi kita harus kerjasama dengan yang penjaga TNK. Itu aja yang baiknya. Jadi itu terserah sudah pemerintah Pak. Marilah kita artinya membuat kesepakatan antar pemerintah lagi dengan masyarakat. Nah, karena mereka sudah terlanjur di dalam hal ini, ya mungkin kita cari solusinya Pak sama-sama.